Yesus memberkati. Shalom bagi kita semuanya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Diberkatilah saudara yang mencintai rumah Tuhan, yang mencintai Tuhan. Would you like to off this fan please, and then because I want to feel the air condition. Hallelujah. This fan. Biarlah Tuhan membawa kita setiap saat dari hari ini ke depan ke next level, new season. Tuhan untuk apa yang akan Dia kerjakan bagi seluruh bumi, seluruh gerejanya, seluruh pelayanannya, seluruh hamba-hambanya, dan seluruh jemaat-jemaat yang Dia kasihi satu persatu. Puji nama Tuhan. Kita akan baca di dalam kitab Mazmur, ya, pasal yang kedua, ayat yang terakhir dari kata berbahagia, diberkatilah. Untuk menghormati firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita baca ayat 12 bagian B, 2-3. Berbahagia, 2-3. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Blessed are all those who put their trust in Him. Diberkatilah semua orang yang meletakkan kepercayaannya, imannya, kepercayaannya kepada Tuhan. Diberkati, katakan diberkati. Ya, blessed, diberkati. All those, semua mereka, who put their trust, yang meletakkan iman mereka, kepercayaan penuh mereka di dalam Tuhan. Orang-orang yang berlindung kepada Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, itu diberkati. Ya, kalau saudara di bawah panas saya, lebih panas lagi. Ya, ya, ini firman Tuhan sangat bagus ya. Dan seorang pemazmur, pemuji, penyembah yang sudah mengalami Tuhan, dan dia, karena dia sudah mengalami Tuhan, makanya dia sangat respect dengan Tuhan. Dia tahu kalau orang tidak disertai Tuhan, hidupnya akan gagal. Kalau dia tidak disertai Tuhan, artinya tidak mengandalkan Tuhan, nggak lama sebentar lagi dia akan game over, karena dia sudah mengalami Tuhan. Makanya dia sangat respect dan takut akan Tuhan. Ulangan 6 bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu. Itu harus diajarkan dari kecil. Nanti berkatnya diberkati umur panjang. Takut akan Tuhan. Jangan takut sama manusia, takutlah sama firman. Siapa yang berani berangkat keluar game? Saudara udah lihat ya berapa banyak yang sudah game over, saudara masih nggak takut. Takut sama firman. Firman nggak pernah bohong. Kalau kita sudah percaya, sudah diselamatkan, sudah digembalakan, harus takut akan Tuhan. Berani keluar dari kawanan perlindungan Tuhan. Game over, gak lama. Bukan karena siapa-siapa, karena firman. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Kalau sudah jadi orang percaya, itu berarti saudara ada di halaman. Cornelius ada di halaman. Saulus ada di halaman. Biarpun sudah pendeta, sudah bisa ngajar. Seperti saya dulu, udah gak ada suami dulu, gak pernah merasa orang berdosa, gak pernah. Sekalipun saya tidak pernah merasa saya ini orang berdosa. Ngaku dosa pun saya gak pernah, sayang. Karena saya merasa benar. Itu waktu nemanin Angel, jaga Angel TK, di situ ada anak Tionghoa. Ini orang Tionghoa agama Buddha, dia ini pasti mati masuk neraka. Aku ini orang Kristen, aku ini pasti masuk surga. Aku akan injili dia supaya dia selamat, percaya, terima Yesus.
Itu yang ada di pikiran saya. Jadi saya baca traktat penginjilan. Siapa yang seperti saya di tempat ini maupun online? Udah pernah belum tersungkur nangis minta ampun dosa? Belum pernah seumur hidup. Tidak pernah diajari, ya tidak tahu. Dan memang merasa benar, merasa tidak ada dosa. Pokoknya 100% benar, saya pasti masuk surga. Jadi saya tahu kalau tidak dijamah Roh Kudus, hanya waktu umur 18 tahun saya pernah baca buku Surga Neraka. Ternyata ini pendeta yang model begini dibakar. Ternyata pelayan Tuhan yang model ini dibakar. Ternyata yang sakit hati dibakar. Ternyata yang iri dibakar. Ternyata yang tidak ibadah dibakar. Ternyata yang tidak melayani dibakar. Ternyata yang menghina orang miskin dibakar. Ngapain kita memberi kepada dia? Kasih anak sekolah minggu yang miskin itu, ya, memberi tapi mulutnya bernyanyi. Itu antri satu baris panjang, diikat dengan tali. Ada di neraka orang yang masih hidup, hanya mulutnya komplit sedikit aja waktu suruh diumbang orang miskin. Kok dibakar? Dari situ saya tahu kebenaran. Dibakar karena tidak pernah ada yang ngajar tentang surga neraka. Dari saya kecil sampai saya SMA, ya, baik-baik kau situ, ya. Kalau kau berdosa kau dibakar, harus uji kudus saleh. Gak pernah ada yang ngajar. Kristen halaman, Saulus itu halaman, udah bisa masuk gerbang pujian, tidak bisa, makanya tidak bisa memuji, tidak bisa. Karena belum mengalami Tuhan. Gerbang itu, pintu itu adalah Yesus. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam ada keselamatan. Kalian langsung rasa urapan. Itu bisa keluar. Dia bisa lewat gerbang pujian, penyembahan hati yang cinta akan Tuhan. Kalau dia sudah lewat pintu, pintu itu adalah Yesus. Apa artinya kalau sudah lewat pintu? Waktu dijamah Roh Kudus itu, disitulah Roh Kudus menjamah, menginsapkan akan dosa dengan kasihnya. Di situ ada cleansing of the sin, pembersihan dosa. Di situ ada penginsapkan bahwa engkau adalah orang berdosa. Dan disitulah semua sampah keluar. Itu kuasa kemuliaan dia jamah. Tiba-tiba waktu saya baca tanda penginjilan, tiba-tiba saya berlutut seperti anak kecil. Saya keluarkan semua sampah sambil nangis, minta ampun semua dosa-dosa saya dari saya belum sekolah sampai saya besar, sampai saya ucapkan semua begitu banyak dosa. Terakhir ada yang keluar. Mungkin itu roh maut, roh kematian kekal, hukuman kekal. Ada yang keluar dari ini. Setelah itu fresh kayak saudara 3 hari gak mandi, baru mandi. Itu rohnya, roh. Dan saya tahu saya diampuni 100% total. Ada damai sejahtera kasih Bapa yang luar biasa. Sejak itu setiap pagi berlutut memuji, menyembah Tuhan, dia otomatis keluar sendiri. Itu bukan lagi di halaman, dia sudah bisa masuk gerbang pujian. Kasih praises to
masuk di dalam gerbang. Yang masukin Roh Kudus, gak bisa masuk kalau gak dari Roh Kudus sayang.